Hai Potatoers, apa kabar kalian? Aku harap di sini kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum. Aku akan membacakan mengenai kepribadian dia sebenarnya, ya. Kepribadian yang mungkin kau tidak tahu, kepribadian dia sebenarnya. Ini pembacaan general ya teman-teman, tidak harus selalu resonate dengan kamu. Kalau mau resonate, please, nggak usah takut untuk kalian bisa mengajukan pertanyaan berbayar secara pribadi. Kita starting dari 50.000 ya, tenang aja. Untuk satu pertanyaan aku nggak akan pelit, aku akan kasih 3 bukaan kartu. Oke. Kalau mau personal reading silahkan langsung di kolom deskripsi ya, dibaca bagaimana pribadi dia sebenarnya. Kartu pertama. Wow, teman-teman, di sini orangnya memiliki jiwa leadership yang tinggi. Dia tajam dalam berpikir dan dia tuh jago untuk mengetahui hal-hal detail. Orangnya ini juga sebagai jiwa pemimpin, terkadang dia selalu memiliki rasa seperti kayak kesepian gitu teman-teman. Tapi rasa kesepiannya itu biasanya dialihkan dengan apa sih? Dengan bekerja, kayak gitu ya. Oke. Orangnya di sini suka sekali bicara mengenai rencana-rencana. Aduh, Tuhan, maaf ya. Kenapa ya toko hijau ini tuh selalu buat lagu-lagu yang kayak gitu teman-teman. Bingung saya. Gede banget loh. Sorry. Itu kan namanya promosi gratis ya. Oke, dia suka berbicara mengenai keinginan-keinginan atau rencana. Orang ini baik banget dalam rencana. Terus dia ini adalah orangnya penolong. Aku bilang sih dia tuh generous ya. Punya hati yang bener-bener kayak gimana sih kalau aku bilang? Baik lah gitu loh. Walaupun disakiti, dia tuh merasa kayak ya kalau punya hubungan relationship dia tuh mau sesuatu yang stabil gitu loh, orangnya setia. Terus di sini dia tuh bisa menjadi sebuah protektor, pendukung kamu atau melindungi dirimu. Orangnya memang cukup imajinatif, agresif, kadang-kadang nggak sabar ya, cepat. Tapi spiritualnya juga tinggi loh teman-teman. Dia tuh nggak ada yang nyamain. Sifatnya itu originalnya dia ya itu. Kadang-kadang kalau misalnya dia lagi nggak mood, dia kan menunjukkan sisi aku lagi nggak mood sekarang gitu kan. Nggak bisa pura-pura gitu loh. Dan kamu tuh kayak kurang suka. Mungkin banyak sekali komunikasi-komunikasi yang jadinya kayak berantem gitu sama dia. Orang itu suka terlalu imajinatif, membayangkan kamu, atau dia tuh suka ngebayangin hal-hal yang halu-halu gitu ya. Itu mungkin aja terjadi gitu loh. Karena dia tuh punya talent sebetulnya yang kalau bisa daripada dia cuman kayak bengong gitu, dia punya talent loh sebetulnya untuk kayak mungkin melukis atau buat cerita atau apa. Kadang-kadang imajinasinya tuh kayak diterapkan ke kehidupan sehari-hari gitu loh. Ya, takutnya ini jadi berlebihan sebetulnya. Tapi secara spiritual oke. Wow, 000. Dia adalah creator. Ini sama dengan kartu The Magician kalau di tarot. Orangnya itu dia sebetulnya punya punya bakat untuk meng-create hidupnya dia sendiri sih. Nggak butuh bantuan banyak dari orang lain. Karena aku ngelihatnya dia itu memang kayak keduniawiannya tuh besar. Kemudian dia bisa loh kayak menjual sesuatu yang sales atau sesuatu yang mungkin menawarkan gitu, bisa gitu yang orang lain itu nggak tawarkan. Misalnya sesuatu yang kreatif, misalnya dia menawarkan buah tangan dia gitu, kerajinan atau apa ya, yang orang-orang lain tuh kayak misalnya kamu ketemu sama orang nggak pernah kayak gitu,
Dia kayak punya bakat sales deh, aku ngelihatnya. Terus di sini orang itu sangat ekspresif, seperti yang aku bilang tadi ya. Kalau ngomong kadang-kadang memang menceritakan apa yang dia rasakan. Kadang-kadang dia bercandain kamu tapi kesannya kayak serius. Sukanya terlalu berekspresi ke dalam bicara, gak mikir gitu loh perasaan orang tuh gimana. Dia pengen dijaga perasaannya tapi dia tidak tahu bagaimana menyampaikan perasaan yang baik kepada orang. Itu sifat dasarnya dia ya. Kita akan lihat lagi mengenai tingkah atau kelakuannya. Ini yang harus kamu highlight. Bisa buruk, bisa enggak. Kalau kartunya jelek, aku akan pisahkan ya. Jadi ini kita bacanya tidak saling satu-satu gitu. Delapan, ya. Kita akan bagi di sini. Oke. Aku bisa ngelihat di sini orangnya itu jeleknya adalah tidak pernah mau kalah, ya. Nggak pernah mau kalah. Dia kerap bisa mengecewakan atau mengkhianati demi kepentingannya sendiri. Dia bisa setia sama seseorang, misalnya nih hubungan-hubungan orang ketiga. Dia seakan-akan setia sama kamu tapi punya yang lain, akhirnya kecewa. Ya jeleknya di situ. Kemudian dia itu gampang bosen juga sama banyak menyerap energi sedih gitu loh. Suka kayak menceritakan dalam mindsetnya tuh pikiran-pikiran sedih. Ya orangnya gloomy nih, energinya tuh juga kurang bagus, 5/5. Selain dalam pemikiran dia tuh pengen mengalahkan orang lain atau tindakan dia itu memang sudah disinyalir bakal buat kecewa. 5 cups itu apa ya, sering kayak ngumbar kesedihan gitu loh, kayak aku nggak mampu, aku ini aku itu gitu ya. Kemudian kita lihat lagi, karena ini kartunya adalah kartu mayor. Orangnya cukup apa ya, pintar dalam membaca situasi. Tetapi sisi jeleknya dia adalah orang yang tidak mengutarakan apa yang menjadi penilaiannya. Selalu ada sisi misteri di situ. Dia tuh orangnya cukup observatif loh. Dia cukup melihat sisi baik dan buruknya, dan the priestess di sini itu dia belajar banyak hal. Dia bukan orang yang bisa gampang dibodohi, tetapi dia bisa nyaru atau nyamar. Seakan-akan kayak apa ya? Kalau dia bisa bilang munafik, ada sisi munafiknya besar. Tetapi dia juga pintar gitu loh. Misalnya dia sedih, tapi dia adalah seorang bos gitu. Dia tidak menunjukkan kesedihannya itu. Contohnya kayak gitu. Ya, jadi kamu ngeliat dia tuh tetap berwibawa. Itu kuncinya. Kalau mau jadi bos nggak boleh menye-menye, karena dia di sini ada posisi apa ya, ibaratnya orang tuh punya kayak kamu ngeliat bokap kamu lah, ada rasa apa, gelombang wibawa yang besar, jadi orang tuh sungkan gitu sama kamu. Nah itu dia ada di situ. Tidak suka sama orang tidak ditunjukkan, tapi bisa aja ngomong sama orang lain, gue nggak suka nih sama dia gitu, bisa. Jangan gampang percaya juga sih sebenarnya, tapi ya siapa tahu kamu adalah orang yang bisa ini apa namanya merubah dia. Kalau seperti itu maka kamu juga nggak boleh menye-menye sama dia, nggak boleh ngemis-ngemis sama dia. Ini ada kartu court card ya, ada kartu Queen of Swords sama kartu Queen of Cups. Dia tuh dominan banget feminin ya teman-teman, dalam arti dominannya itu bukan laki gitu yang bener-bener kayak suka ngoprek mobil, ngoprek motor, mainan tangan oli yang kayak tukang bengkel misalnya gitu ya, atau bukan cowok-cowok yang suka ke gunung-gunung, enggak kayak gitu. Ini lebih kepada Queen of Swords, Queen of Cups itu aku bisa bilang dia di sini lebih kepada
apa ya, kalau membuat keputusan itu selalu diimbangi dengan doa. Nggak berani buat keputusan ya, yuk, harus ada rencana dulu. Queen of Cups, orangnya gampang terenyuh dengan cerita-cerita sedih, atau empatinya memang terlalu tinggi sih ya. Dia itu lebih kayak mengutamakan sebetulnya kesenangan sama dirinya dulu di atas kesenangan yang lain ya. Nine of Cups itu dia harus merasa happy dulu nih, baru dia bisa terbuka dengan orang yang dekat. Orangnya itu suka memberikan perhatian-perhatian kecil, makanya kamu mungkin awal-awal pendekatan sama kamu diperhatikan ini itu, tapi kalau udah dapet ya kadang-kadang bisa lupa gitu ya. Dan orangnya ini sayang keluarga dan juga money minded banget ya. Money minded itu apa-apa uang. Kalau misalnya nggak ada uang, aku nggak bisa hidup. Kalau nggak ada uang, aku bakal mati. Aku gini, aku gitu. Ya, ini adalah kartu-kartu yang harus kamu ketahui ya teman-teman. Sifat-sifat dia seperti apa. Ada kartu Ace of Pentacles. Artinya apa? Ace of Pentacles itu lebih kepada apa ya? Kalau mau merencanakan sesuatu itu lebih matang. Ya, jadi dia ketika menawarkan perasaan sama kamu, aku ngelihatnya orang ini matang, memang suka sama kamu. Dia selalu pengen punya namanya planning. Dia nggak suka misalnya, hey kita jalan yuk, jalan kemana aja, nggak suka. Harus planningnya apa, jelas tujuan maksudnya. Yang aku pasti buka di sini, dia memiliki tujuan yang jelas tujuannya sama kamu. Dia ingin kamu tuh nurut sama dia. Pengontrol ya, dia ada sisi mengontrol yang tinggi. Controller, jadi kamu apa-apa harus nurut, kamu apa-apa harus lapor, mungkin agak sedikit posesif juga. Dan di sini sebetulnya dia tidak akan terlalu mau banyak ikut campur dalam hubungan, apalagi pekerjaan atau apapun yang kamu lakukan di sini dia akan terima. Selama itu memang lurus gitu ya. Kemudian di sini ada kartu Seven of Cups. Dia punya imajinasi yang baik sama kamu, aku lihatnya ya. Dia punya satu hubungan yang aku bisa bilang dia juga menginginkan sebuah hal yang sama dengan kamu, mengimajinasikan kamu, bayangin kamu, pengen sama kamu gini gitu, planningnya banyak orang ini dengan kamu. Nine of Wands ya, orangnya tidak mudah untuk pergi. Kalau dia suka sama kamu, naksir sama kamu, dia nggak akan tiba-tiba langsung pergi, ngilang atau apa, nggak. Selalu ada kabar. Apakah memang kita bisa sama-sama, kamu bisa nerima kamu, ataukah memang kita harus putus. Itu diomongin, bukan hanya kabur. Minimal ya dia akan memberikan kesan kecewa banget sama kamu supaya kamu ya udah lupain aja gitu. Tapi setahu aku, kalau memang kalian dihambat dengan kejadian seperti itu, maka selama dia belum ngomong berpisah, dia pasti masih akan datang. Karena sisinya ini adalah bertahan. Paham ya sampai sini ya teman-teman? Dan sekarang untuk terakhir, bagaimana kamu menanggapi orang ini? Insightful. Ya. Gunakan intuisi kamu dan kreatiflah menghadapi dia. Jangan semuanya mau kayak diturutin atau terlalu dikontrol. Buatlah tarik ulur yang bagus. Kamu harus berpolitik juga sama orang ini. Terus kalau aku lihat, kamu tuh memiliki energi yang lebih kuat daripada dia kok. Jadi kamu yang bisa mengontrol dia, ya. Jadi kamu nggak usah ada rasa takut sama dia, hadapi aja. Misalnya kalau dia memang pengen ada kesempatan, ayo jalanin, tapi jangan kalah energi sama dia. Gitu. Ini memang agak PR sih teman-teman, cuman kataku sih kalau ingin mempertahankan itu harus seimbang juga energinya. Nggak mungkin kamu yang terlalu lemah atau dia terlalu lemah, ya. Jadi disamain aja. Inisialnya Y, V,
X, B, E, W, Z, K, A, N, T, H, dan S. Sifat-sifat dia seperti itu. Ini zodiak-zodiaknya ya teman-teman. Kalau misalnya memang muncul zodiak dia, ya sudah, berarti pembacaannya antara zodiak dengan huruf muncul atau salah satu 80%. Kalau misalnya memang gak ada sama sekali, maka 60-65%. Terima kasih yang sudah ikut readinganku di Potato Tarot. Mohon maaf ya kalau ada kekurangan, karena kemarin aku lelah banget. Aku coba konsentrasi buat kamu. Terima kasih, selamat siang, bye-bye, waalaikumsalam.